Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga beberapa saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ASCI, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Cepin, ke-8 Japa, ke-9 Main, ke-10 SMGR, ke-11 INTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup di harga 7.226, menguat 0,41%. Kalau dilihat dari transaksi, hari ini ada di 10,1 triliun. Cukup besar dan tutupannya di 7.220. Ya, di markdown 6 poin. Langsung saja ke teknikannya. Untuk ISG wajar, candle hammer terbalik. Kenapa ya? Hari Jumat, besok juga agak rawan. Dan juga ya seperti gambarannya, kemungkinan besar ya, kalau misalnya besok ISG itu nggak melanjutkan kenaikan, berarti minggu depan tuh ada potensi sideways. Tapi kan kita lihat besok dulu lah ya. Tapi kalau misalnya besok jebol 7.200, udah ada sinyal menguji 7.150 sampai 7.100-nya EMA 200-nya. Jadi ada potensi bisa sideways di area ISG. Tapi ya fokus aja ke portofolionya masing-masing ya. Seperti itu aja untuk IHSG saat ini masih oke lah. Cuman kalau pandangan saya dia butuh konfirmasi swing low dulu. Mungkin mulai besok atau minggu depan swing low-nya baru ngegas lagi di minggu ketiga Juli. Ya, pokoknya kita lihat aja. Ini kan dia belum ada swing low. Biasanya ada swing low. Tapi kalau melihat histori sebelumnya ini swing low-nya pendek-pendek. Nah, bisa jadi swing low-nya ya bisa ada di atas 7.160. Atau di atas 7.200 itu. Ya, itu aja. Untuk ISG saat ini. Besok gimana nih? Besok rawan itu tadi saya sorry maaf karena kayaknya saya salah lihat ya. Ternyata non-farm payroll itu rilisnya besok Jumat. Jadi kemungkinan besar saya tuh salah lihat di investing notifikasi saya tadi malam tuh. Sudah saya lihat aktualnya ya, mungkin salah saya ya. Jadi besok itu hati-hati juga ya, kemungkinan besar bisa ada koreksi lah hari besok ya. Seperti itu. Tapi menurut saya koreksi-koreksi tipis. Wajar karena juga ISG sudah naik cukup tinggi, bahkan dari 6.607 bahkan dari 6.700 sekarang di 7.200. 5% lebih naiknya. Ya, 7% apa ya? Dalam 2 minggu. Ya wajar. Jadi kalaupun sampai Bapak Ibu nggak dapat profit tuh keterlaluan ya. Pasti ada aja dapat profit. Itu aja untuk ISG. Langsung saja ke pertama. Ada SCI yang ditutup di harga 4.550. Terkoreksi 0,43%. Langsung saja ke teknikalnya. ASCI lagi sideways. Kondisi sekarang saya lagi wait and see juga nih. ASCI takutnya. Ini yang waktu itu saya bilang ya. Kalau nekat beli pas lagi hijau tuh nih. Masih sideways di situ-situ aja. Jadi kalau saya tunggu kalau misalnya dikasih koreksi di area 4.400. Misalnya koreksi 2% 3% itu menarik untuk spekulasi buy. Ya, kita lihat besok. Siapa tahu koreksi dulu. ASI baru minggu depan sideways. Minggu ketiga Juli baru digas. Ya, mudah-mudahan seperti itu pergerakannya. Saat ini lebih ke ASI wait and see dulu candlenya. Nunggu nawar di bawah. Itu lebih menarik. Di bawah 4.500 itu menarik sampai 4.400. Karena gambarnya memang ISG itu akan uptrend. Jadi pas dia membentuk swing low itu kesempatan beli ASCI. Itu aja. Lanjut. Ada Auto yang sudah di atas 2.000. Tutupan di 2010 menguat 1,51%. Langsung saja ke tekniknya. Auto akhirnya menyentuh juga 2000. Selamat yang beli di 1800. Sudah profit 10% lebih ya. Happy cuan. Dan apakah ada koreksi? Ya Bapak Ibu lihat aja itu candlenya 7 hari ya tuh. Nah 7 hari dari candle hijaunya. Itu kan hijau terus. Itu yang 10% yang dapat di bawah tuh sudah siap-siap mungkin profit taking. Atau yang beli di hari Senin di 1890 atau 1900 sudah floating profit 5% lebih kan. Itu bisa jadi juga pakai margin siap-siap jualan ya. Hari Jumat mungkin T plus 4 atau T plus 2, T plus 3 itu bisa jualan.
Jadi besok itu rawan koreksi. Kalau mau beli auto di 1900-an, di bawah 1950. Itu menarik. Ya, swing low dulu lah. Kayak mungkin gak dia tembus? Ya, mungkin saja, tapi itu kalau pandangan saya dengan kondisi sekarang ISG-nya lebih condong ada koreksi dulu besok. Ya, seperti itu aja untuk auto. Saat ini wait and see. Lanjut. Ada IMAS yang ditutup di harga 1330 menguat 2,3%. IMAS nih masuk stock pick rekomendasi saya kemarin dan baru profit 2%. Nah ini ya, saya beli kemarin di 1300 dan sekarang floating profit 2% lebih dan target saya 1400 dan 1500. Jalan nggak? Bapak Ibu perhatikan aja, volume meningkat, bukan pom-pom ya. Ini kan masih baru sedikit naiknya. Ya kalaupun Bapak Ibu masih mau beli ya risknya masih kecil. Masih 4-5% ya belum pom-pom, kecuali saya bilang kalau pas dia di 1450 ayo beli IMAS akan 1500 ya itu baru pom-pom. Kalau seperti ini ya masih belum, tapi lebih baik dihapus saja ya. Trading plan-nya ini khusus buat yang join di external community Stockbit, swing trader dan scalping. Nah itu 3 grup saya punya dan grup juga Mirai Sekuritas. Nah ada 4 grup. Jadi seperti itu. Untuk IMAS ya masih bisa beli nggak? Masih bisa beli. Kalau pandangan saya kemungkinan jebol nggak 1300-nya? Kecil kemungkinan. Terlalu dalam dan juga ya risknya kecil. Saat ini kalau koreksi besok malah kesempatan Bapak Ibu dapat harga murah. Kalau dia jebol 1300 ya buang aja, nggak nyampe 5% kan, 4% maksimal. Yaudah buang daripada nunggu. Ya targetnya mana tadi? EMA 200-nya ini minimal harusnya sampai di Juli. Ya kita lihat 1-2 minggu ke depan. 10% ya sangat mungkin lah. IMAS nih dalam 1-2 hari aja bisa 10%. Apalagi 2 minggu ya target time frame-nya. Itu. Tapi ini disclaimer. Lanjut. Ada IMJS yang ditutup menguat 5,03% ke harga 167. Langsung saja ke tekniknya. IMJS pelan-pelan naik tapi bagus, volume juga meningkat dan dia membentuk high. Naik lagi nggak besok? Peluang besar sih naik. Cuman lihat kondisi besok aja ya. Bisa beli nggak harga sekarang? Sebenarnya jauh dari support. Supportnya 150. Kalau Bapak Ibu mau silahkan. Targetnya mana? IMJS kalau jalan di Juli 200. Tapi disclaimer ya untuk IMJS. Itu aja. Lanjut. Ada MPMX yang ditutup di harga 980 menguat 1,03%. Langsung saja ke tekniknya. MPMX bagus juga, dia membentuk higher high dan ya tapi kemungkinan besar untuk naik cepet kayaknya berat ya. Tapi kita nggak tahu besok ada inflow. Kemungkinan besar tetap MPMX seminggu ke depan tambah minggu depan ya, maksudnya sideways. Kalaupun naik mungkin di 990 sampai 995 ini aja. Terus tetap dia akan bergerak di area ini. Bahkan mungkin MPMX besok malah koreksi tipis. Masih bergerak di atas resistennya mungkin 980 dan supportnya 965. Tektok aja di situ. Untuk MPMX. Ya, itu aja. Kalau saya lebih ke wait and see. Kalau Bapak Ibu mau simpan untuk lebih panjang sampai akhir tahun, sekarang saatnya. Mungkin 1-2 kali average down aja kalaupun misalnya turun. Kalau bingung cara average down bisa tonton video komunitas YouTube Borneo Trader, pilih Pro Trader. Itu kalau nonton dari handphone, masuk menu profile Borneo Trader, terus ada notifikasi lambang lonceng, sebelahnya tuh ada tulisan gabung, tap dan pilih Pro Trader. Dan di situ juga ada saham-saham rekomendasi, tapi yang beberapa sudah naik banyak ya, PNLF, terus apa lagi? Antam, terus apa saya lupa ya, pokoknya di situ tuh coba lihat ya. Itu jadi seperti itu aja untuk MPMX. Saat ini kemungkinan besar masih sideways, range pendek. Untuk cari profit agak lebar 2% 3% kayaknya berat saat ini ya. Jadi tektok mungkin 1,5%, maksimal 2% turun. Itu untuk MPMX. Lanjut ada GJTL yang ditutup di harga 1185, terkoreksi 1,25%. Langsung saja ke tekniknya. GJTL kepentok resisten, wajar koreksi. Oh dia bagi dividen ya 5 Juli, ex date-nya besok 50 per lembar saham. Besok ya, saya cek dulu ya di RTA Bisnis. Hukum date-nya hari ini. Berarti Bapak Ibu yang beli hari ini dapat dividen GJTL senilai 50 per lembar saham dengan harga sekarang berarti sekitar 4,5%. Dividen trap iya
jelas. Nutup nggak? Kita lihat aja nanti. Ya, berarti ke 1130. Itu arah GJTL besok. Itu aja untuk GJTL ya. Besok pasti ada dividend trap. Tapi ya dekat support. Bertahan nggak? Mudah-mudahan bertahan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, nggak ada yang buang barang kan, berarti memang ya koreksi-koreksi biasa. Mungkin nih yang nggak mau dividen aja. Koreksi hari ini yang buang tuh nggak mau dividen. Udah dapat berapa persen? Dapat 9%, 10% mungkin TP. Ya wajar. Jadi besok dividen trap. Ya jelas dividen trap. Kenapa? Karena nggak ada makan siang gratis. Jarang-jarang. Tapi kalau langsung ditutup hari itu atau seminggu itu ya bonus. Tapi 5% tuh kecil kemungkinan sampai hari itu langsung ditutup ya. Itu luar biasa kalau sampai ditutup. Ya, ada beberapa yang langsung ditutup tapi nggak nyampe 5%, 2% apa 3% tuh, ya. Yang history beberapa bulan sebelumnya. Itu aja untuk GJTL saat ini, lebih ke ya lihat besok aja. Karena dividend trap besok ex-dead. Langsung saja ke selanjutnya ada BIRD yang ditutup di harga 1.515 sama harga penutupan hari sebelumnya. BRD sudah di atas 1.500, apakah mampu bangkit? Kalau pandangan saya ini rawan. Karena hari Jumat dia sudah naik dari 1.460 baru naik berapa tuh? 3%, mungkin koreksi dulu. Nah hati-hati, kalau koreksi malah kesempatan Bapak Ibu. Atau besok TP aja yang punya, yang profit 3%, 2% TP aja. Agak rawan ya, cuman kalau digas ya udah ketinggalan. Ya tergantung Bapak Ibu lah. Memang bagus dia di atas 1.500. Lihat besok lah bertahan gak di atas 1.500 untuk BERT. Itu aja. Lanjut ada Cepin yang ditutup di harga 5.250 menguat 1,94%. Cepin juga bagus. Tadi masuk rekomendasi Borneo Trader beli di 5.150 dan sekarang sudah floating profit. Saat ini targetnya Cepin 5.400, 5.500. Kalaupun koreksi harusnya ya, ini gambaran saya, Cepin nggak jebol 5.100 lagi. Ya jelek-jeleknya ya paling 5.075 lah. Ya offset dikit. Tapi kemungkinan besar Cepin akan tetap mempertahankan EMA 200-nya. Ini saya tutup aja ya. Nah, biar lebih jelas. Ini ya. Kalau menurut saya tetap EMA 200 dijaga palingan kalau sideways-nya di atas 5.150 dan siap-siap Juli, ya mudah-mudahan lewat 5.500 untuk Cepin. Menarik nih Cepin sektor poultry yang belum naik banyak. Japa sudah naik banyak, Main sudah naik banyak, Cepin yang belum. Ya kesempatan Bapak Ibu, kalau yang punya dari 4.800 selamat, profitnya udah lebar, hold aja selama di atas 5.100 atau selama di atas EMA 200-nya. Kalau itu jebol ya TP dulu lah dari bawah, jangan sampai hilang kan. Profitnya sayang juga, udah nunggu lama 2 minggu lebih, balik BEP ya. Gara-gara berharap profit lebih besar. Ya 1%, 2% syukurin TP. Ya, tapi pandangan saya sih nggak jebol 5.100. Mudah-mudahan untuk Cepin. Lanjut, ada Japa yang cukup signifikan naik hari ini 5,76% ke harga 1.560. Ini Japa juga andalan saya. Sudah floating profit lebar nih yang di grup swing, di grup Stockbit, di grup Mirai, di grup scalping, dan di grup eksternal community YouTube ya. Bahkan Japa itu dari 1.200 sudah saya rekomendasikan terus naik ke atas. Ya habis itu saya suruh beli lagi di 1.320. Wah itu so offset. Ya gambarannya saya infokan ya jelek-jeleknya average down maksimal 1.200 itu. Ternyata di 1.300 sudah break. Ya ini nih. Di candle ini nih ada yang mungkin buy on breakout. Waktu itu saya bilang kalau dia tembus 1.320 lagi atau 1.300-nya ini kan, dan waktu itu juga saya bilang saya buatkan videonya langsung di eksternal YouTube Borneo Trader tuh pas di tanggal 14 Juni candlenya tuh ya, hari Minggu saya buat pas pertengahan bulan ya, tanggal 14 tanggal 15 hari Minggu saya buat. Saya bilang kalau dia kembali ke atas 1.300 beli atau beli. Average down yang nyangkut dari 1.320 di 1.220. Akhirnya rally. Dan ya profit lebar nih kondisi sekarang ya. Nah 17% bahkan waktu itu saya infokan itu dari 1.200. Bahkan dari sini nih 1.100 kalau nggak salah. Nanti saya liatin ya untuk Japa. Dan ya Japa sesuai Elliott Web 3 1.600. Ini sudah saya gambar. Ya kalau Bapak Ibu ingat nonton juga ya selamat dapat profit. Nah ini ya Bapak Ibu dikasih
turun naik. Nah ini udah aja. Bapak Ibu pakai 1400 sebenarnya bisa. Oh iya dong, sudah lihat. Jadi gampang. Kalau gimana yang ini, yang sebelumnya? Ya cut loss, kalaupun ada strategi yaitu kalau Bapak Ibu join di grup Borneo Trader tuh saya kasih alternatif. Gimana strateginya yang nggak mau pakai stop loss? Ya saya bilang average down di area 1200-an. Nah, yang seperti ini nih Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa baca. Oh, ini kayaknya mau naik nih. Kenapa? Karena dia sudah break trendline downtrend dan ya ini dalam posisi web 3. Nekat kalau gagal bertahan 1400 mau stop lossnya juga tipis. Misalnya beli di 1420, 1430, stop loss 1400 ya palingan 3%, udah. Dan risk reward sudah seimbang. Risk reward 1/3. Bahkan ini target saya 1600. Itu ya. Jadi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Udah ketinggalan jauh. Tapi ya memang masih bisa naik. Atau lihat nanti kalau ada koreksi ke 1500 atau 1480. Kalau mau pertimbangkan beli silahkan. Ya untuk Japa. Japa sih web 3-nya ya 1600. Target saya ini. Japa bahkan 1800. Mudah-mudahan bisa. Tapi pandangan saya sih 1600 tuh susah untuk ditembusnya. Butuh konfirmasi, butuh swing low dulu. Butuh sideways dulu. Baru mungkin digas lagi. Itu aja untuk Japa. Lanjut, ada Main yang ditutup di harga 710, menguat 5,97%. Main juga likuiditasnya tiba-tiba bagus ya. Main ini juga saya perhatikan tuh dari 500 dari 480 ini. Cuman waktu itu likuiditasnya sangat tipis. Transaksinya di bawah 1 miliar. Tapi setelah dia bangun tembus 560 tuh tiba-tiba transaksinya besar nih. Transaksinya tiba-tiba besar kan? Besar-besar. Nah udah. Ini arahnya 720, 740 sampai. Ya tapi disclaimer. Ini baru aja breakout 680. Ya serius naik nih. Jadi 720, 750 terus bisa untuk main. Tapi kalau ditanya beli sekarang ya terlalu tinggi. Itu. Lanjut. Ada SMGR yang ditutup di harga 3.940. Terkoreksi 2,47%. Langsung saja ke tekniknya. SMGR kepentok resisten, wajar kalau ada koreksi dulu. Saat ini gimana untuk SMGR? Saya kalau melihat SMGR tunggu di gapnya nih aja 3740 atau spare langsung ke bawah lagi 3500 lagi. Tapi harusnya kondisi sekarang nggak dalam, kayaknya turunannya tuh sampai mungkin 3750, 3800 itulah support minornya lah. Apakah akan tembus juga nanti 4100? Akan tembus, segera tembus. Tapi butuh konfirmasi, butuh tenaga dulu, ngumpulin barang dulu untuk Semen Indonesia atau SMGR. Itu aja, wait and see saat ini. Lanjut, ada INTP yang ditutup di harga 7.450, terkoreksi 2,61%. INTP juga terkoreksi cukup dalam hari ini ya, kena profit taking. Jadi aman nggak? Selama di atas 7.200 aman. Kesempatan beli lah kalau dia koreksi lagi. Ya target saya tuh 8.000 minggu depan. Bisa nggak kira-kira? Ya mudah-mudahan SMGR. Untuk INTP. Itu aja. Lanjut. Saham terakhir ada SMBR yang ditutup di harga 224. Terkoreksi 1,75%. SMBR juga bagus. Berhasil breakout. 220 aman. Mudah-mudahan nggak false break ya. Mudah-mudahan dia sideways. Jadi saat ini supportnya bisa pakai 220 ya. Kita lihatlah besok tuh. Koreksinya jebol nggak 220. Lebih ke wait and see saat ini SMBR. Lihat besok dulu kondisinya. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.